Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Babe Abdul Hadi Show, di mana channel kita selalu membahas tentang pengobatan, kesehatan dan supranatural. Pada kesempatan ini harapan kita adalah semoga pemirsa dan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan selalu mendapat limpahan rezeki yang banyak dari Allah, serta mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pemirsa dan teman-teman semuanya, kita sering menyaksikan atau mendengar bahwa di suatu kumpulan orang banyak, entah itu di sekolahan, di pabrik, di perusahaan, ataupun kumpulan yang lainnya, ini tahu-tahu ada yang menjerit histeris, kemudian kejang-kejang, matanya melotot, ada juga yang matanya terpejam, dan orang sudah mengatakan itu kerasukan atau kesurupan massal. Namun sesungguhnya itu bukan kesurupan atau kerasukan massal, karena jin itu tidak rombongan langsung masuk ke orang banyak. Namun itu sebenarnya yang kemasukan cuma satu, yang awal itu. Sedangkan yang lain ini hanyalah karena psikologisnya ini sudah stres duluan ketika menyaksikan orang menjerit atau kejang-kejang, maka otomatis bawah sadarnya ini akan menciptakan rasa yang serupa pada orang yang stres itu, sehingga seakan-akan itu kesurupan massal. Namun untuk mengatasinya ada beberapa cara yang saya kemukakan kepada pemirsa semuanya, agar dalam menangani kasus serupa kita tidak perlu panik, karena segala sesuatu diatasi dengan ilmu yang benar ini akan nampak mudah dan bisa kita atasi dengan. Dan untuk membedakan antara dia benar-benar kerasukan yang pertama tadi atau karena dia stres, ini ada beberapa cara, yaitu satu, ini kalau kita punya ilmu, ini bisa kita tempelkan telapak tangan kita pada keningnya. Ini kalau kita punya ilmu. Kalau kita tidak, ini kadang-kadang hanya dibacakan ayat saja tidak cukup. Pada kesempatan ini saya akan memberikan satu ilmu yang cukup ampuh untuk mengatasi kerasukan massal, dan insya Allah ini sudah terbukti bisa mengatasi, walaupun yang kemasukan massal itu adalah 10 orang lebih. Langkah pertama tentunya kita harus punya satu amalan, dan amalan ini harus kita cas dulu. Ibarat HP ini baterainya sudah harus kita cas penuh dulu, baru bisa kita gunakan, mau telepon, mau WA, mau SMS dan sebagainya, itu baru bisa kita laksanakan. Langkah pertama adalah, sebelum kita menangani orang-orang yang kerasukan, terlebih dahulu dalam diri kita sudah terisi satu energi untuk mengatasi hal tersebut yang berdasarkan dengan kekuatan ayat kursi. Dan untuk mengisi kekuatan pada ayat kursi yang akan kita baca, terlebih dahulu kita harus melakukan satu riyado atau satu tirakat dengan puasa. Ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu. Umumnya adalah yang 3 hari, yaitu Selasa, Rabu, Kamis. Selama puasa, yaitu mulai Selasa subuh, kita membaca ayat kursi 41 kali. Zuhur juga sama sampai kepada Isya.
Kemudian setelah sholat isya, ya sekitar jam 9 sampai menjelang subuh, kita membaca ayat kursi lagi sebanyak, ini ada dua pilihan, 101 kali atau 313 kali. Ini disesuaikan dengan kemampuan diri kita. Kalau kita kuat, tentunya lebih banyak membaca, lebih bagus. Artinya setiap sholat fardu kita membaca 41 kali ayat kursi. Malam hari kita membaca ayat kursi sebanyak 313. Kalau tidak mampu 313, maka bisa mengambil yang 101 kali. Nah, setelah 3 hari puasa, maka sebenarnya diri kita ini sudah punya power. Ada seseorang membaca ayat kursi dengan kita membaca ayat kursi tentunya beda. Ada orang umpamanya seperti tadi kejang-kejang, kalau kita bacakan ayat kursi kemudian tangan kita dikencangkan, kita baca dalam hati ayat kursi 1 kali atau 3 kali, kemudian kita tahan, kita tempelkan ke keningnya. Kalau dia tidak ada reaksi sama sekali, berarti dia adalah orang yang stres. Kalau dia ini nanti timbul rasa yang melotot, giginya meretek seperti mau melawan, kemudian tenaganya bertambah, seakan-akan dia mau memberontak, maka dia adalah kerasukan. Untuk dua hal yang berbeda, stres dan kerasukan, ini penanganannya juga berbeda. Terus ikutin ini. Dan ketika kita tempelkan telapak tangan kita ke keningnya atau ke dahinya, kemudian timbul reaksi seperti matanya melotot tajam memandang kita, kemudian giginya kemeretek atau tenaganya bertambah seakan-akan melawan, maka itu menunjukkan dia memang kerasukan jin. Dan untuk mengatasinya, pertama adalah kita tetap tekan terus sampai kita baca ayat kursi. Kita tunggu kira-kira 5 menit. 5 menit itu biasanya yang bersangkutan akan teriak, lepaskan atau panas-panas. Kalau dia ada teriakan begitu, menunjukkan bahwa jinnya sudah mengaku kalah. Nah, oleh karena itu baru kita bilang, ini mau pergi, mau keluar dari sini enggak. Kalau dia mau, baru kita ancam. Kalau kamu mau keluar, maka segera keluar. Biasanya kalau telapak tangan kita masih nempel, ini dia tidak akan bisa keluar. Nah, oleh karena itu kita tekankan bahwa begitu saya lepaskan kamu, kamu harus pergi. Biasanya akan menjawab iya, kita lepas. Biasanya langsung orangnya dalam keadaan seperti tidur. Nah, kalau seperti itu kita panggil namanya, kita sentuh, umpamanya namanya Murni, atau namanya kalau laki-laki Joko. Nah, begitu kita panggil, biasanya bersangkutan ini akan tersadar seperti bangun dari tidur. Nah, selanjutnya kita kasih minum. Namun kalau yang bersangkutan tetap melawan, jangan khawatir. Kita ambil saja kira-kira 2-3 sendok madu, kita bacakan ayat kursi 41 kali. Kemudian kita niat mengisi madu ini dengan ayat kursi, dengan kekuatan ayat kursi, kita tiup. Kemudian madu itu kita teteskan ke mulutnya. Biasanya nggak mau di ludah, gampang dipencet hidungnya, kemudian kita teteskan ke mulutnya. Biasanya dia mau menelan karena dia mau bernapas. Itu adalah trik yang biasa kita terapkan bagi yang kerasukan, tidak mau meminum atau memakan sesuatu yang kita berikan yang sudah diisi dengan ayat tertentu. Insya Allah setelah itu tidak lama yang bersangkutan akan tersadar kembali. Setelah itu berikan air minum dan sebagainya, ya sudah selesai. Kemudian yang kedua adalah apabila kita tempelkan tangan kita, ternyata yang bersangkutan ini biasa saja, berarti yang bersangkutan adalah stres.
Untuk mengatasi stres ini ada cara tertentu lagi. Ketika kita sudah mengetahui yang bersangkutan tidak ada reaksi, berarti orang tersebut ini dalam keadaan depresi atau stres. Untuk mengatasinya adalah pertama ini yang bersangkutan harus bisa tidur, karena begitu selesai tidur ini pikirannya akan fresh. Dan untuk membuat tidur itu biasanya mau tak mau yang bersangkutan harus kita kasih obat tidur, yaitu yang biasa dijual di pasaran adalah CTM atau Antimo. Ini CTM, kalau dulu saya itu biasanya CTM ini satu bungkus itu digerus ya, kemudian dicairkan, nah itu hidungnya ditutup, kemudian kita masukkan. Habis sudah tertelan, ini biasanya setengah jam kemudian yang bersangkutan akan tertidur. Setelah tertidur bangun, ya sudah selesai. Nah, kalau lebih bagus lagi adalah CTM tersebut ini kita bacakan juga ayat kursi 11 kali. Setelah itu kemudian kita minumkan, sehingga yang bersangkutan begitu bangun tidur ini benar-benar terasa fresh dan hilang rasa stresnya, dan itu tidak ada akan memberontak ataupun ngamuk dan sebagainya. Karena sekarang ini tidak bisa bebas membeli obat tidur, maka penggantinya adalah CTM atau Antimo. Dua-duanya mengandung obat tidur yang kuat sehingga bisa menjadi sarana untuk menyembuhkan orang-orang yang depresi, orang-orang yang stres. Sederhana caranya, silakan teman-teman mempraktekannya. Insya Allah ketika kita sudah punya ilmunya, kita akan bisa membantu banyak orang, sehingga kita ikut mendapat pahala ketika kita bisa menyembuhkan orang yang depresi atau orang yang kerasukan. Dan ini ilmunya benar-benar ilmu yang sudah saya praktekkan berpuluh tahun. Silakan pemirsa mengamalkannya, dan insya Allah dalam kesempatan ini saya ijazahkan kepada pemirsa semuanya, silakan diamalkan dan disebarluaskan agar banyak orang tertolong oleh ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.